Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, kesempatan yang berbahagia, kesempatan yang sangat ditunggu oleh kakak-kakak penegak SMK Wahidin, yang dimana sudah lama sekali tidak berkumpul menggunakan seragam pramuka, tapi pada siang hari ini kita bisa berkumpul dan bisa merasakan lagi berkegiatan di kepramukaan seperti itu. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah hadir andalan penegak pandeglang Kuartir Cabang Kota Cirebon, Kak Harendioto, yang kami hormati, yang pada kesempatan hari ini akan memberikan materi mengenai pentingnya gerakan pramuka di zaman milenial. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Yang terhormat, saya masih panggil adik ya. Saya masih panggil adik. Cuma karena di sini beliau adalah pembantu pembina, jadi saya panggil kakak. Karena sebenarnya beliau masih adik, masih panggilan. Kak Agung Mustafa selaku pembantu pembina di gugus depan di Ambalan Dr. Wahidin, dan apa satunya Fatmawati. Yang terhormat Bapak Guru di SMK Wahidin, terima kasih atas undangannya, karena saya pun juga kangen dengan pertemuan dengan adik-adik. Selama 1 tahun lebih saya tidak bisa bertemu seperti ini. Yang saya cintai adik-adik penegak Ambalan Dr. Wahidin dan Fatmawati, yang tentunya juga sangat kangen dengan pertemuan-pertemuan yang seperti ini. Nah, untuk hari ini sebenarnya agendanya itu, kalau melihat dari tema itu, cocoknya dengan ngobrol, bukan memberikan materi, tapi karena masalahnya apa? Masalahnya sekarang di era milenial dan juga di kondisi kita dibatasi untuk kegiatan. Jadi lebih baik kita ngobrol. Cuman Kak Oto akan sedikit menyampaikan beberapa hal data tentang hasil survei nasional dari Kuartir Gerakan Pramuka tahun 2020. Di sini kita akan melihat beberapa hasil survei dari masyarakat, dari lingkungan masyarakat seluruh Indonesia, dan seluruh provinsi itu diambil sampelnya. Ini yang kita kan. Nah, ini metode samplingnya. Saya kira nggak kita lewati saja, tidak terlalu penting. Nah, ini datanya, validasi sampel terhadap populasi. Jadi kalau dilihat dari ini survei resmi yang dilakukan oleh Kuartir Nasional, di mana sebagian besar angketnya itu berbunyi tentang terkaitan tentang pentingnya pramuka di zaman milenial sekarang ini. Jadi saya akan bisa menyampaikan ini hanya beberapa selintas saja, tinggal mungkin saya akan mengomentari. Jadi persepsi masyarakat terhadap kepramukaan di Indonesia. Ini bahasa survei ya. Jadi kalau misalkan ada yang paham tentang ini, baiknya mana? Nah, kalau yang ada paham tentang bahasa, ada kesalahan bahasa di sini, dan mohon juga
perhatikan. Ini hal yang paling mendasar, yaitu tentang persepsi masyarakat terhadap gerakan pramuka. Kenapa? Karena ada 3 hal dalam gerakan pramuka, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Gerakan pramuka itu adalah wadah dan organisasi. Pramuka itu adalah anggotanya. Dan kepramukaan itu adalah keilmuannya. Ini berbeda. Sekarang kalau misalkan persepsi masyarakat terhadap kepramukaan, berarti keilmuan pramukaan. Gerakan pramukanya tidak terlalu diperhatikan. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan adalah masyarakat memahami tentang pentingnya gerakan pramuka. Setelah itu baru masyarakat mau mempelajari kepramukaan, berikutnya mau menjadi anggota pramuka. Gitu. Urutannya harus seperti itu. Ya. Baik. Saya lanjutkan. Ini pengetahuan tentang pramuka. Ini pun pengetahuan tentang gerakan pramuka harusnya. Jadi tolong nanti membuat yang begini ini saya ambil langsung dari Warnas. Jadi yang membuat hal yang seperti ini harus diperhatikan. Nih, seberapa penting pramuka? Karena ada pertanyaan di akhirnya. Menurut Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari, seberapa pentingnya pramuka bagi generasi muda saat ini? Yang menjawab sangat penting itu 48,1%, 48,1%. Yang menjawab cukup penting itu 48,8%, lebih tinggi. Tapi itu tidak menjadi hal yang ini. Tapi yang penting, yang pasti adalah sudah 90,9%, 96,9% sudah mengatakan itu penting. Dalam range sangat penting dan cukup penting. Berarti memang penting sekali untuk bagi masyarakat, bagi hasil survei ini. Pentingnya di mana sebenarnya? Kita lihat contoh-contohnya. Contohnya, sekarang di kepramukaan itu, jadi ilmunya, kita tidak pernah diajarkan toh untuk melawan orang tua. Kita tidak diajarkan untuk berkata-kata kasar pada orang tua. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi di zaman sekarang? Jangankan hanya kata-kata kasar. Tahun 2020, kriminal, kejahatan, pembunuhan terhadap orang tua oleh anak untuk Indonesia itu kasusnya sudah mendekati angka 500 kasus seluruh Indonesia. Untuk kekerasan terhadap orang tua, intimidasi itu mungkin semacam menekan orang tua gitu. Maksudnya memaksa orang tua dan lain sebagainya. Itu memang kecil, 100 kasus. Tapi kasus anak melaporkan mengkriminalisasi orang tua itu 300 kasus di Indonesia. Saya bilang angka langsung 300, 500 dan 100 itu jadi kisarannya itu 100 lebih, 300 lebih. Nah, ketika kita berbicara pentingnya gerakan pramuka itu adalah pendidikan moralnya, pendidikan sopan santunnya, ya. Kemudian kita lihat sekarang relevansi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Relevan enggak pendidikan kepramukaan sekarang dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Sangat relevan. Sangat relevan. Relevansinya di mana? Kaitannya di mana? Sangat terkait sekali. Pramuka, kalau dulu zaman saya di era selamat datang Pak Lisan, di zaman
saya pertama kali ikut pramuka tahun 78 ketika saya masih siaga. Jadi tahun 78 itu saya usia 7 tahun masuk pertama kali siaga. Itu dulu saya hanya sebagai penonton disuguhi penghadiri api unggun. Yang membuat api unggun dan bagaimana teknik penyalaannya itu adalah kakak penangkap Pandega. Ketika tahun 87 saya masuk ke dunia penegak, saya diharuskan bisa membuat. Saat itu saya bisa menonton hanya orang menyalakan bawa obor, menyalakan. Gitu. Tapi sekarang, Kak Agung aja di tahun berapa itu, Raimuna cabang yang kok menyalakan api unggun dengan panah 2018. Perkembangan teknik seperti itu ya. Terus kemudian api unggun dari zaman saya penggalang dari SMP dari tahun 84 itu sudah ada api unggun yang mainan, jadi api unggun yang tiruan, lampu terus ada kipas angin, ada kertas minyak. Nah itu ada kipas angin yang keluar itu lampunya. Jadi kelihatan nggak? Lampu yang ini dimatikan, kan kelihatan api di dalam ruangan ketika di luar hujan. Tekniknya seperti itu. Terus kemudian syarat-syaratnya sekarang ini untuk menjadi pramuka Garuda di semua tingkatan, siaga, penggalang, penegak dan pandega, semua itu harus menguasai minimal 2 teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna itu teknologi sederhana yang bisa bikin dispenser kecil dari barang bekas dan lain sebagainya. Kalau dulu zamannya paling membuat jepit rambut yang dari perca itu. Dan kalau sekarang ini, saya yakin adik-adik pun juga sekarang ya, daripada saya harus belajar menjahit baju pramuka, mending saya beli aja di Gentleman misalnya. Ini bukan promosi ya. Karena yang saya kenal itu toko cuma itu saja namanya yang saya ingat. Apalagi toko jodoh gitu ya. Ini bukan promosi ya, tapi saya cuma kenalnya itu. Kalau zaman saya dulu, saya belajar mendapatkan TKK. Sekarang saya tanya, TKK nggak ada. Mana TKK? TKK itu harus dipasang, harus punya, karena TKK keterampilan kita. Kenapa Reni yang kemudian berhasil masuk ke DKC melalui rekrutmen? Ketika itu saya paksa, kapan? Itu penting. Harusnya ketika usia 16 tahun itu paling lama itu 3 bulan setelah masuk ke usia 16 itu sudah dilantik menjadi penegak Bantara. 3 bulan atau paling lama 6 bulannya kemudian itu sudah harus laksana. Nggak usah nunggu, karena pramuka bukan pendidikan formal. Bukan berarti Bantara itu nunggu kelas 11. Tidak ada cerita. Pramuka itu usia, kemampuan. Jadi bukan jenjang kelas, bukan. Kendalanya adalah yang diterima di SMK Wahidin usianya kebanyakan di bawah 16 tahun. Begitu ya, Bapak? Itu masalah. Padahal 15 tahun itu masih penggalang. Itu masalah. Tapi tidak juga kemudian kita inikan, bisa. Karena kalau di gugus depan saya, yang di binaan saya, itu ya sudah. Kenapa tidak saya buatkan pasukan penggalang saja? Kamu ikut saja di dalam, begitu keluar, acara keluar, ya kamu pakai seragam penegak. Tapi ketika latihan di dalam, kamu masih harus mengikuti jenjang penggalang. Setelah itu nanti. Kenapa tidak? Ada satu hal keuntungan penggalang yang ditampung di gugus depan pangkalan SMK Wahidin.
itu bisa jadi sudah penggalang perang ketika di SMP-nya. Ketika SMK Wahidin masih ada jenjang 1 tahun, kenapa tidak dikejar ke Garuda? Keuntungan untuk promosi SMK Wahidin. Dan itu harus dipikirkan oleh Dewan Ambalan. Ya, itu dari sisi dampak yang positif untuk promosi alma mater. Kenapa tidak? Ya. Nah, setelah itu kelas 11 baru usia 16 tahun, nggak apa-apa, penegak antara 6 bulan kemudian laksana. Kelas 12-nya kejar penegak Garudanya. Bukankah itu juga ajang promosi untuk sekolah? Kalian menyumbangkan itu. Tidak perlu dengan mengeluarkan biaya yang banyak untuk menyelenggarakan lomba. Lomba yang diajak lomba adalah penggalang, kan lucu. Hanya untuk mengejar promosi. Kenapa tidak? No, pramukannya gede. Ayo, siapa yang masuk ke sini? Alhamdulillah sekarang, kalau ini hanya contoh, bukan membandingkan. SMA Islam Al-Azhar pendaftar tahun kemarin itu 80% anak-anak pramuka. Kenapa? Karena SMA Al-Azhar mempunyai beberapa pramuka-pramuka Garuda. Strategi saya berhasil. Tinggal bagaimana. Strategi saya artinya dibantu dengan Dewan Ambalan. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ini tidak semua saya belah. Kemudian untuk mencegah tumbuhnya sikap intoleran. Karena di pramuka kita harus toleransinya tinggi. Ya. Kemudian mencegah tumbuhnya sikap mencegah ujaran kebencian dalam masyarakat, terutamanya di medsos. Memang diajarkan? Enggak. Ketika kalian di acara resmi pramuka terus kemudian bawa hewan piaraan, ya akan ditegur satu sama lain. Paham nggak maksudnya? Akan ditegur satu sama lain. Jadi kalau misalkan berperan aktif enggak dengan hal-hal yang itu, sangat. Jadi kalau range prosentasenya itu di atas 60 semua, dari sangat aktif dan cukup aktif. Kemudian ini pengetahuan masyarakat tentang revisi UU Undang-Undang Pramuka itu hanya 53% yang tahu, 5,3%, selebihnya tidak. Antara tidak tahu dan tidak setuju. Dari base 5%-nya itu yang mengetahui akan revisi ya, setuju dan tidak setujunya itu 30% tidak setuju, 65% setuju. Kalau saya setuju tidak ada undang-undang. Alasannya apa itu nanti kita ngobrol sendiri. Itu masalahnya direkam. Jangan, maksudnya begini. Pendapat saya itu bukan berarti harus saya paksakan adik-adik setuju. Tidak boleh. Ya pendapat saya karena saya punya alasan, saya punya dasar-dasar. Adik-adik silakan itu menganalisa sendiri, menggali sendiri. Tidak boleh kemudian karena Pak Toto andalan cabang terus Pak Toto ngomong itu berarti maha benar dengan segala firman-Nya. Tidak. Saya tidak menyebutkan nama Allah, tapi saya hanya maha benar dengan segala firman-Nya. Tidak boleh begitu. Ya. Kinerja pramuka. Lakukan pendidikan karakter cukup baik, di atas 60% semua. Berarti penting untuk masyarakat. Ini hasil dari survei tahun 2020. Kemudian pernah mendukung enggak? Gitu. Kinerja pemerintah itu mendukung sarana-sarana kepramukaan dan sebagainya. Bagi yang
Ini ya kalau sarana prasarana yang mendukung dana kegiatan, iya, tapi di beberapa daerah tidak. Ya, ada di hasil survei yang lengkapnya itu di beberapa daerah itu justru tinggi. Angka tidak mendukung itu ada. Jadi ada. Cuman saya tidak akan menunjukkan itu. Tidak perlu kita berbicara pro dan kontra. Terus kemudian, nah, peran pramuka semakin berkurang. Ada yang sangat setuju, itu pun juga tinggi. Gitu. Jadi masyarakat itu saya juga tidak tahu ya base-nya. Jadi basic dari responden ini, dari sampling ini. Apakah satu orang itu diberikan beberapa pertanyaan ini, atau satu pertanyaan itu berbeda-beda orang? Masing-masing pertanyaan berbeda-beda orang. Karena masalahnya ada tidak konsisten. Kalau tadi mengatakan bahwa pramuka berperan untuk membantu masyarakat dan sebagainya di atas 60, tapi ketika peranan pramuka semakin berkurang, mereka juga setuju juga, dan di atas 60% juga. Ini kan tidak konsisten, tapi tidak usah dibahas. Itu hanya karena hasil survei. Jadi saya sendiri juga. Nah, pramuka mengelola sendiri. Ada yang tidak tahu, tidak menjawab, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Saya yakin yang setuju ini beliau pengurus pramuka. Karena nggak setuju. Penyelenggaraan pramukaan. Dalam penyelenggaraan pramukaan, apakah nilai-nilai yang bersifat mandiri, sukarela, dan non politis telah terlaksana dengan baik? Ya, cukup baik. Itu berapa persen? 50,9%. Ya, artinya penyelenggaraan pramukaan. Nah, apa sih kaitannya data ini dengan pentingnya peranan gerakan pramuka di zaman milenial sekarang? Cirebon barusan digoyang 2 kali digoyang. Iya, 2 kali digoyang dengan kasus geng motor. Ya, yang pertama itu peristiwa BAT, yang kedua peristiwa kemarin tawuran yang di Jalan Tentara Pelajar, yang 1 orang tewas dan 1 orang polisi yang terluka. 2 kali Cirebon digoyang. Nah, sekarang kenapa sih mereka bisa terjadi seperti itu? Mereka menjadi seperti itu. Kenapa? 1, masalahnya adalah libur yang terlalu panjang. Anak-anak muda itu kelebihan energi. Benar, loh, iya, saya katakan benar. Remaja, pemuda, berarti artinya juga secara gender juga laki-laki dan perempuan. Itu kelebihan energi. Pengennya mereka aktualisasi dirinya tinggi. Jadi senangnya itu capai. Ayo, benar nggak kata Allah? Benar nggak? Ngomong tidak berarti bohong. Sependiam apapun pemuda itu pasti berusaha untuk caper. Kenapa? Karena kelebihan energi. Karena kelebihan energi. Mereka tidak tahu harus kemana dan sebagainya. Akhirnya apa? Ini daripada nganggur ikut geng motor aja. Nah, peranan gerakan pramuka di sini itu akhirnya. Jangan kemudian menyepelekan untuk hal yang seperti ini. Untuk geng motor, keterlibatan geng motor dan sebagainya. Terus kemudian bagaimana sekarang ini ternyata banyak sekali muncul berita hoax, muncul ujaran kebencian. Coba bisa bayangkan nggak kalau seluruh pemuda-pemuda Cirebon itu bergabung di gerakan pramuka dan kita belajar dengan karakter yang betul, yang benar. Kebayang Cirebon akan bersih gitu.
Nah, tugasnya adalah bukan tugas saya saja sebagai pengurus cabang, tapi tugasnya tugas adik-adik semua, termasuk anggota DKC. Tugasnya 1, 2, 3 ini pengurus DKC. Itu loh. Kalau tugasnya itu harus. Nah, pertanyaannya apakah anak-anak geng motor itu boleh masuk menjadi anggota pramuka? Apakah anggota pramuka itu harus punya seragam seperti ini? Tidak. Zaman saya siaga dulu, wah ini kalau yang orang lama kaku sudah sangat bosan sekali dengan lagu ini. Saya siaga dulu itu diajari dan sekarang saya renungkan betul, ternyata memang sekarang ini terjadi. Saya diajarkan betul. Bukan karena bajunya, bukan karena celananya, aku jadi pramuka. Bukan karena topinya, bukan karena kajunya, aku jadi pramuka. Bercita-cita tinggi mengabdi Ibu Pertiwi dengan hati yang suci, itulah sebabnya. Jadi pramuka itu hatinya. Kenapa menjadikan karakter? Karena memang yang diarah hatinya. Masyarakat sekarang ini dididik untuk menjadi pintar. Ayo, siapa yang pengen jadi orang pintar, saya tanya. Yang angkat tangan, jangan bilang semua tapi nggak angkat tangan, itu nggak fair. Ayo, siapa? Karena kalau semua berarti termasuk, mau izin bapak siapa? Pak Wahyu, termasuk Pak Wahyu juga diwakili oleh yang ngomong semua tadi. Kan belum tentu. Karena Pak Wahyu mungkin saja tahu arah saya mau kemana. Ayo, siapa yang pengen jadi orang pintar? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya pilihannya cuma satu loh ya. Siapa yang pengen jadi orang bijak? Cuma satu kok. Cuma satu. Wes, sekarang gini, pilih. Siapa yang pengen jadi orang pintar? Siapa yang pengen jadi orang bijak? Siapa yang pengen jadi orang cerdas? Kalian pilih yang mana? Cerdas. Kenapa? Karena kalau pintar itu biasanya dalam satu hal aja. Kalau bijak, sama cerdas itu menurut saya mirip. Loh, kenapa tidak boleh bijak? Ayo. Ya dong. Nanggung. Cerdas dengan bijak hampir sama. Loh, kenapa tidak boleh bijak gitu? Karena lebih apa ya? Pintar sama cerdas itu beda, jadi saya milihnya cerdas. Oh, milihnya cerdas. Ya, berubah. Membelot ya. Ayo, siapa lagi? Ayo, antara dia. Pintar, bijak, cerdas. Pilih yang mana? Yang pilih pintar siapa? Pengen jadi orang pintar siapa? Angkat tangan. Jangan ikut tadi punya alasan. Tak tanyain kalau satu betul. Ayo. Atau angkat tangan saja. Kak, saya pengen jadi orang pintar. Kak, saya pengen jadi orang bijak. Kak, pengen saya jadi orang cerdas. Angkat tangan saja. Kalau daripada begini nggak jawab. Nanti Pak Wahyu juga bingung. Kamu ini rekaman kok kosong, kok pada diem gitu kan nanti apa? Ayo, tadi cerdas sudah. Ada yang memilih cerdas. Yang lain? Ayo. Berarti nggak punya pilihan dong. Enggak, saya pilih cerdas. Pilih cerdas. Alasannya? Karena kalau cerdas itu menguasai semuanya, pintar, bijak. Kalau pintar itu belum tentu cerdas. Nah, apalagi kalau bijak itu belum tentu pintar. Nah, kalau kitanya cerdas, kita itu pasti menguasai bijak sama dan pintar dengan segala hal. Saya tidak membenarkan, saya tampung saja. Tidak membenarkan dan tidak menyalahkan. Ayo, yang lain.
Loh ini yang hadir 6.000 loh, yang jawab cuma 2 orang, ini gimana? Ayo. Saya senang kalau diskusi begini, diskusi tapi. Nah ini bukan diskusi. Kalian cuma mendengarkan saya saja. Ayo, yang lain gimana? Tidak punya pendirian kah? Kegagalan gerakan pramuka itu karena anggotanya tidak mempunyai pendirian, itu kegagalan. Saya cukupkan sekian. Loh iya dong. Ayo. Mau saya tunjuk satu? Pintar itu bahasa Inggris. Smart itu beda. Smart itu cerdas. Apa? Kalau plus wise equal smart. Pintar ditambah bijak sama dengan cerdas. Betul, orang pintar belum tentu bijak. Orang bijak bukan belum tentu, tidak selalu pintar. Hati-hati, karena pintar itu terkait dengan kemampuan ilmu pengetahuan. Bijak, kemampuan mengendalikan emosi, menghasilkan pemikiran-pemikiran yang progresif, ya, sesuai dengan zamannya, tetapi memperhatikan kesantunan, etika. Nah itu perjuangan orang cerdas. Percuma kalau saya mempunyai pangkat profesor, mempunyai titel profesor, kalau saya juga masih kemana-mana bawa hewan peliharaan. Tapi paham maksud saya hewan peliharaan? Saya tidak membuka kebiasaan Cirebon, tidak. Bukan karena saya bukan orang asli Cirebon, tidak. Tapi beneran, sayangnya nggak berani di sini karena direkam. Coba lagi direkam itu saya berani. Lo nggak masalahnya apa ya? Fenomenal dunia itu adanya cuma di Cirebon. Antara dua jenis hewan yang berbeda itu bisa ngobrol akrab, bisa main bola bareng. Kalau misalkan direkam kan, kirim ini, engkau dikit, gitu loh, paham ya? Hanya di Cirebon, Ini tadi tak sensor sendiri. Dan saya sih apapun sekarang. Dan ternyata ketemu saya dengan beberapa orang yang menurut masyarakat, menurut pandangan umum masyarakat, beliau salah seorang tokoh agama. Ya kalau normal juga masih ada yang begitu. Artinya beliau pintar dalam pendidikan agamanya, cuman beliau tidak bijak, jadi tidak cerdas. Beberapa kali saya ngobrol dengan beberapa orang gitu. Bukan semuanya, cuman ya persentase sih bawah 50%, bawah 10% bahkan yang ketemu dengan. Tapi ya akhirnya orang kan menggambarkan, nah, masa begitu, masa seorang tokoh begitu. Jadi pintar belum tentu bijak. Bijak tidak selalu harus pintar. Karena orang yang tidak sekolah pun ketika dia mengasah hatinya, mengasah emosionalnya, dia akan menjadi orang bijak. Tapi ketika ditanya, "Mbak, tolong kirim no WA." Waduh, ya nggak bisa. Karena beliau pengetahuannya tidak ada, kepintarannya tidak ada di bidang itu. Tapi ketika beliau dia, "Mbak itu kok
tahan ya dengan kemiskinan ini. Orang bilang, oh ya saya cuma, kalau orang yang bilang saya cuma terima ing tanggung, artinya saya hanya menerima dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Itu kan bijak. Karena kepintarannya beliau, karena keterbatasan pintarnya beliau tidak bisa mengembangkan dan saya menaikkan status sosial ekonominya. Jadi orang bijak tidak selalu harus pintar, tidak selalu pintar. Tapi kalau digabungkan pintar ditambah bijak sama dengan cerdas, itu yang saya butuhkan. Itu yang dibutuhkan zaman milenial sekarang. Kita tidak pernah bertemu. Kita butuh latihan, butuh menaikkan untuk ke ini sudah Bantara semua, ada yang laksana belum? Ini jangan sampai saya tanya Bantara itu berapa tahun gitu. Kak Agung yang tak jengkel. Ya? Terpaksa saya tanya, kapan dilatih Bantara? Iya. Iya. Hah? Kelas 11. Sekarang? Kelas 12. Nah, kelas 11 sudah hampir 1 tahun. Ya, masuk kelas 12 berarti hampir 1 tahun toh? 1 tahun ajaran toh? Ya, belum naik ke laksana itu gimana ceritanya? Jangan menyalahkan corona, kasihan. Kasihan corona itu disalah-salahkan, terus kasihan banget. Tinggal metodenya yang dirubah. Nah ini harusnya saya sampaikan ke Kak Agung, tapi kalau saya sampaikan ke Kak Agung, Anda sebagai penegak itu tidak mulai berpikir bahwa penegak itu, program itu dari, oleh, dan untuk penegak Pandega. Bukan dari pembina, oleh penegak, untuk penegak, bukan. Dari, oleh, dan untuk penegak Pandega. Kalian sendiri yang harus mikir programnya seperti apa, inovasinya bagaimana. Kalau adik-adik saya biarkan saya lepas, tapi salah satu saya jadi. Kenapa tidak menyelenggarakan kegiatan via Zoom? Akhirnya selenggarakan yang Zoom yang biasa itu 1 jam putus, masuk lagi gitu ya. Akhirnya saya udah berjalan kan. Saya ajukan ke sekolah, saya minta difasilitasi Zoom Pro supaya mereka bisa mengembangkan latihan itu sekian jam. Alhamdulillah difasilitasi. Dan kami sekarang kalau ini ya kami siap dengan menyelenggarakan webinar misalkan, kami siap. Karena kita punya fasilitas itu. Tapi saya tidak mungkin mengajukan fasilitas, mengajukan permohonan untuk difasilitasi kalau adik-adik tidak ada pergerakan. Ya ada pergerakan dulu tapi kita terkendala. Kita ajukan, mohon dong dibantu. Daripada kita bukan angan-angan, tetapi kenyataan. Ini saya sudah tinggalkan, ini Pak, sudah selesai. Data itu hanya untuk pemancing ini. Ya, adakan latihan Zoom. Kalau nggak salah WA yang terbaru sekarang ini itu 8 ya. 8. Ya biasa lah. Kamu ada yang tahu nggak? Termasuk itu nggak pernah hadir. Grup Pramuka SMA Islam Al-Azhar itu ada 160 orang. Grup WA. Kalau Zoom, alhamdulillah 8 orang. Tapi tugas 8 orang. Wah, tinggal dibagi 8 orang. Kamu pegang kelompok ini, kamu pegang kelompok ini. Minggu depan ngumpul. Ketemu dengan Kak Toto. Kalau sudah apa-apanya ketemu dengan Kak Toto. Siapa? Dihubungi masing-masing. Mereka bikin grup sendiri. Nanti bulan depan grupnya diputar. Tergantung siapa yang hadir di Zoom. Tapi diputar. Jadi supaya dia
bergaul dengan. Selama ini kita nggak usah menyalahkan corona nggak salah apa-apa. Corona nggak salah kalau menurut saya ya. Saya tidak minta kalian setuju. Kalau menurut saya corona nggak salah apa-apa. Pernah digigit nyamuk nggak? Yang salah nyamuknya apa kalian? Kitanya. Enggak ada yang salah. Kalau kalian salah, ya, kalau kalian merasa salah, oh ini kan perkembangan nyamuknya di situ dibiarkan dan lain sebagainya. Seluruh ini dibersihkan, semuanya bersih, tetap aja. Oh nyamuk itu makhluknya Allah pasti akan terciptakan, dia ada. Tidak di genangan air, di gantungan baju, tempat bertelurnya, tempat menetasnya. Bisa jadi. Jadi yang salah siapa? Jangan menyalahkan Allah. Dikutuk banget. Tidak boleh dikutuk banget. Tidak ada yang salah. Yang ada itu adalah bagaimana caranya ketika kita terhambat untuk mencari solusinya. Itu yang diperlukan zaman milenial sekarang, dan itu yang kemudian diajarkan di pramuka. Makanya pembina-pembinanya pun Kak Agung harus mengikuti kursus mahir dasar dulu, supaya tidak hanya membina mengajarkan seperti, mohon maaf saya tidak membandingkan dengan guru, karena guru itu transfer ilmu tapi mengajar, tapi kalau pembina itu membina dari mulai mohon ini Pak Wahyu ya, saya tidak membandingkan, tapi ada perbedaan, hanya transfer ilmu dengan yang ini mengawal betul. Sampai saya mengenal betul karena beliau ada didik saya. Saya mengenal betul Kak Agung, bagaimana karakternya dia, bagaimana saya bisa mendorong dia. Ketika dia ngambek, bagaimana caranya saya membujuk dia. Ketika dia keluar grup, bagaimana caranya saya masukkan lagi. Gitu kan ya? Saya buka sekarang tukang ngambek gitu. Tapi terserah dia mau tersinggung apa. Gak bakalan dia tersinggung sama saya. Enggak, butuh baru dia masalah. Harus itu. Kalau kaki tak tagih dan banyak. Kalau ini ditagih laksana. Terus kamu laksana apa? Ya, adik-adik. Jadi pentingnya peranan gerakan pramuka di milenial itu ya untuk mengatasi ini. Dibutuhkan orang-orang muda yang inovasi, yang punya improvisasi dengan kondisi seperti ini tanpa menyalahkan yang lain. Jadi ketika ada hambatan, kita sudah menjadi problem solver. Kita menjadi jalan keluar, kita menjadi solusi. Bukan kita troublemaker. Di situasi seperti ini kalian troublemaker ya, kebangetan. Harusnya problem solver, pemecah masalahnya. Saya tidak sanggup dengan menciptakan vaksinasi corona dan sebagainya. Enggak masalah, ada yang ngurusi itu. Tapi apakah ketika Anda belum divaksinasi, Anda tidak bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan karakter seperti ini? Ya tidak boleh berhenti, tetap harus berjalan. Pengalaman terbaru dilakukan oleh DRENI. Begitu bergabung di DKC, bukannya cuma diajak belajar seperti keinginannya dia ingin belajar kan dulu ya. Tapi begitu di DKC langsung diajak lari dengan program, bikin program. Bidang apa nih? Pembinaan dan pengembangan. Bikin program. Ayo. Bukan hanya siap sudah Kak, enggak. Mana laporannya? Ditagih kan di grup kan. Begitu ditagih sama sekretarismu galak sekarang. Ditagih di-upload, di-posting di grup. Ini kurang. Wah, ada yang korektornya itu dari semua. Jadi misalkan kita ini bikin program. Nah, korektornya ini pemeriksanya, itu dari bidang-bidang yang lain. Ini harusnya nggak begini, harusnya nggak begini. Komentarnya. Dia merasakan. Kalau di Ambalan mungkin ya cuma siap Kak, siap laksanakan, memang begitu tidak bisa sekarang.
Itu resikonya. Pilihanmu masuk bergabung di DKC, ya diajak lari. Kak Toto sudah bilang di awal. Atau yang lain mau menyusul belajar di mitra DKC, saya tawarkan di sini, saya promosikan, boleh ya? Boleh. Barangkali nanti yang hadir di rumah, yang berlihat video dan lain sebagainya itu juga akan tertarik untuk menjadi bergabung di mitra DKC, monggo. Dalam sejarah gugus depan Pangkalan SMK Wahidin, sekali terjadi ketua DKC 2 periode dari SMK Wahidin, Kak Agung Mustafa. Nggak ada ceritanya. Kalau presiden ada Pak Jokowi dengan 2 periode, ketua DKC dari SMK Wahidin 2 periode, Agung Mustafa. Itu kebanggaan kalian tidak hanya dibanggakan dan diceritakan, ikuti gerakannya kalau perlu lebih baik dari dia. Nggak perlu menunggu 2 periode dengan program yang bagus. 1 periode program yang bagus, lebih bagus dari Kak Agung Mustafa. Agung Mustafa akan acungi jempol, pasti. Saya acungkan jempol dengan Kak Agung Mustafa itu kenapa? Karena saya dulu cuma 1 periode ketua DKC. Kak Agung bisa 2 periode. Di tengah pandemi seperti ini bisa mengkoordinasikan. Nah, itu yang dibutuhkan. Solusinya ada di otak adik-adik. Saya bilang kalau di tangan adik-adik enggak, di otak adik-adik. Bagaimana caranya kita mencari solusi untuk kegiatan-kegiatan ini? Bagaimana caranya kita bisa mengajar? Saya punya anggota pramuka itu yang dari anak jalanan, nggak punya seragam. Kalau latihan harus pakai seragam pramuka, kata siapa? Siapa yang bilang kalau latihan pramuka? Nggak ada. Kalau upacara pelantikan, upacara harus pakai seragam. Tapi kalau latihan, enggak. Kalian berpikir nggak sih, kalau saya dulu jahit baju sendiri, beli kain itu ya nabung dari uang jajan, menyisihkan. Jahit baju sendiri karena saya punya TKK menjahit. Nah sekarang rata-rata adik-adik kan dibelikan orang tua. Kalau baju rusak tidak sampai 1 tahun, kan orang tua lagi yang beban. Kalau saya dulu, saya pakai prosat-prosat, sobek, apa itu terjahit sendiri. Nah sekarang solusinya bagaimana? Ya sudah, kalau upacara dipakai, kalau selesai upacara dicopot, sudah latihan kita. Mau guling-guling apa, bukan nggak kotor, bajunya nggak cepat rusak. Itu solusinya. Dan kalau masalah acara, bikin acara guling-guling itu jagonya Agung. Apalagi ditambah dari pondok pesantren. Itu paling-paling kalau udah bikin acara, kalau nggak ada acara prosat-prosat bulan begini. Itu ya, adik-adik. Makanya saya hanya cerita saja. Saya tidak memberikan materi. Kalau memberikan materi, peranan penting gerakan pramuka di zaman sekarang. Kalau cuma 1, harusnya begini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peranan penting gerakan pramuka di zaman milenial sangat penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu aja. Karena tidak. Cuma saya harus membuka wawasan kalian sebagai generasi muda ini bahwa pentingnya di mana. Data mengatakan sudah penting. Saya tidak berbicara. Saya tunjukkan kasus-kasus di Indonesia. Jangan sampai kemudian saya juga membicarakan kasus di dunia yang hasil survei. Saya tidak akan sampaikan karena saya tidak tahu. Iya dong, saya nggak tahu. Tapi kalau kasus di Indonesia, saya masih, karena saya masih ada di grup mahasiswa Fakultas Hukum, jadi itu masih update datanya.
Adakah yang mau ditanyakan? Monggo. Waktunya cuma 10 menit. Belum banyak. Iya benar. Karena di sebelah saya sudah mulai, wah ini sudah setengah 3 Mas. Ayo, ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Tentang apapun? Tidak ada. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya hanya menunggu, saya hanya ingin adik-adik tidak hanya merasa puas dengan pertemuan kita sekarang. Ya, kalau adik-adik ingin bertanya tentang apapun terkait dengan pramuka, monggo silahkan hubungi saya melalui WA. Nanti tanya ke Agung, saya izinkan ke Agung membagikan nomor WA saya. Cuman yang nomor WA 1 ya, yang lama ya. Jangan yang baru juga masuk WA juga. Itu silahkan hubungi WA saya, janjian kita ketemu di mana atau adik-adik main ke Batu Cabang. Kita ngobrol di sana. Sekali waktu datang ke sana nggak apa-apa. Tidak terpantau, kalau di sini terpantau lebih dari 10 itu nggak direkomendasikan. Kerumunan maksudnya. Kalau di Kuarcap mana mau datangkan 100 juga nggak apa-apa. Taruh di lapangan. Baik saja adik-adik, dan mohon maaf apabila ada kekurangan karena pasti sangat banyak kekurangannya. Saya mohon maaf juga untuk Pak Wahyu selaku pendamping di sini dan Pak Pak Didi, Kak Agung selaku pembantu pembina di sini. Mohon maaf apabila kekurangan dan ketidaknyamanan karena semuanya adalah dalam bentuk proses pembelajaran, termasuk saya belajar. Saya bukan orang yang paling pintar. Saya belum pernah menjadi orang yang maha benar dengan segala firman-Nya. Ya, jadi saya tidak boleh merasa seperti itu, tidak boleh merasa paling pintar. Saya juga ingin berbanyak diskusi dengan adik-adik yang akan menghasilkan bagaimana inovasi ke depan. Itu saja dari Kak Toto. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Alhamdulillah, terima kasih Kak Toto yang sudah sharing mengenai pengalaman dan ilmunya. Selanjutnya ada satu materi lagi dari Kak Tarisa. Kak Tarisa ini kalau sudah dilihat itu sudah bersemangat untuk menyampaikan dan antusias sekali untuk menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya dipersilakan Kak Tarisa. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Kak? Dan Kalau mau ngisi dulu ya. Langsung Kak. Iya.